ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang masuk ke Basnas. Perihal bagaimana ini Pak, yang meminta sumbangan dipakai yang hal-hal yang lain. Perihal penyalahgunaan, penyelewengan, nah itu harus ditegakkan, tentunya harus ditindaklanjuti. Karena ini akan sangat meresahkan masyarakat. Saya juga tahu itu dari pagi sampai malam itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin kita udah pernah angkat persoalan ini dengan mewawancarai Basnas Kabupaten Berau ya. Jadi terkait adanya aktivitas beberapa organisasi yang setiap hari selalu melakukan donasi untuk membantu warga masyarakat Kabupaten Berau yang terkendala pembiayaan lantaran sakitnya itu. Tetapi memang yang menarik adalah aktivitas ini dilakukan tiap hari dengan tanpa henti. Pagi satu kali, sore satu kali, dan setiap hari dalam beberapa bulan terakhir. Dan ketika kami wawancara dengan Basnas kemarin, sampaikan Basnas bahwa memang pernah ada persoalan ini juga sudah disikapi oleh Pemkab Berau dengan dilakukan rapat kaitannya dengan ini gitu. Dan pada saat itu mereka yang melakukan aktivitas pengumpulan donasi ini berkomitmen untuk tidak kembali turun ke jalan. Namun nyatanya setelah kami wawancara dengan Basnas, aktivitas itu ya tetap saja berjalan sampai sekarang gitu. Nah, untuk mengkonfirmasi ini tentu saja penting untuk kita tanya ke OPD yang langsung menangani persoalan sosial. Dalam ini adalah Dinas Sosial. Langsung saja pemirsa, saat ini kami sudah dengan Kepala Dinas Sosial, Pak Dr. Toto. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Lama kita tidak ketemu nih. Iya itu sejak saya terakhir Dinas Kesehatan. Sejak saya pindah ke sini ketemu. Ini baru ketemu lagi Pak. Kalau di Dinas Kesehatan sering kan ya. Iya betul Pak. Ini setelah Bapak di sini ini perdana kami. Iya. Kami juga setelah sekian tahun ya Pak ya. Iya. Lama. Nah ini Pak, kaitannya dengan aktivitas pengumpulan donasi tadi. Sampai hari ini bagaimana Dinas Sosial khususnya kaitannya dengan organisasi-organisasi ini ya? Iya. Bagaimana Dinas Sosial memandangnya? Apakah itu memang dapat rekomendasi dari Dinas Sosial atau gimana Pak? Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan organisasi ataupun yayasan yang meminta sumbangan, pada dasarnya adalah melalui Dinas Sosial. Oke. Jadi Dinas Sosial memverifikasi berkas-berkas yang masuk, persyaratan-persyaratan apa saja yang mereka harus penuhi. Nah, selama itu persyaratannya memenuhi, kami rekomendasikan dengan ketentuan tentunya, ya ada batas waktu dan sebagainya. Kemudian juga tidak bisa perorangan. Harus pada organisasi ya? Iya, itu. Nah, kami juga sebenarnya kemarin percis dengan masalah ini, kami telah membahas bersama dengan Basnas, kemudian Satpol PP. Karena banyak sekali, bukan banyak sekali, ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang masuk ke Basnas. Perihal bagaimana ini Pak, yang meminta sumbangan dipakai yang hal-hal yang lain. Nah, itulah kami undang pihak Satpol PP yang memang karena memang punya kewenangan penindakan ya? Kewenangan dari Satpol PP bukan dari dinas ataupun dari Basnas. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang memenuhi harus mereka lakukan itu. Nah, perihal penyalahgunaan, penyelewengan, nah itu harus ditegakkan, tentunya harus ditindaklanjuti. Karena ini akan sangat meresahkan masyarakat. Saya juga tahu itu dari pagi sampai malam itu aja. Nah, saya juga tidak bisa menduga-duga. Nah, karena kami tidak bukan kewenangan ya. Tapi kalau itu disalahgunakan, nah itulah penegak peraturan ini yang harus
menindaklanjuti Oke. seperti Satpol PP ataupun polisi juga Oke. boleh sebenarnya, Betul. asal terbukti mereka melakukan Penyalahgunaan itu. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin perlu peran Satpol PP dalam, sebenarnya harusnya sih si masyarakat itu ke Satpol PP, bukan ke Basnas atau Iya, ke sini. betul. Karena kami susah juga kalau harus menindaklanjuti Ya, karena bukan polisi. bukan kewenangannya juga. bukan kewenangannya juga. Betul itu. Jadi lebih tepatnya ke Satpol PP sehingga, nah tapi juga mereka harus ada bentuk aduan yang memang secara tertulis sebagai bukti supaya mereka juga dalam turun ke lapangan sesuai dengan aturan. Nah, sudah dirapatkan Pak itu. Sudah. Itu. Jadi, Kemarin hasil rapat gimana Pak? nah itu mau ditindaklanjuti sama Satpol PP. Tapi pihak yang diadukannya ada nggak, dihadirkan nggak? Nah, Waktu rapat kemarin? itulah hanya sekedar itu Satpol PP itu minta loh ini di mana berdasarkan surat gitu kan Pak, surat Basnas tidak bisa menunjukkan itu, cuma berita begini aja lapor gitu kan begitu. Nah itu mungkin dengan adanya ini mas media seperti ini kan terbuka nih, mungkin bisa ditindaklanjuti. Ada tindak lanjut. Oke. Nah, Dan bagi masyarakat juga harus waspada, jangan langsung segera memberi bantuan, tapi harus hati-hati yang mana harus diberi, mana yang tidak gitu. Nah, soalnya susah Pak di Susah Brunei, masyarakat membedakan. kita ini kedermawanannya tinggi sekali. Betul sekali. Dan banyak yang berpikir bahwa menyumbang, ya aku nyumbang aja. Iya. Terkait masalah Ikhlas. salah gunakan, Iya itu urusan mereka dengan Tuhan. Ini yang jadi repot gitu Betul. loh. Yang kemudian justru Disalahgunakan. dimanfaatkan dalam Iya, tanda kutip dimanfaatkan. gitu loh. Nah, berarti memang betul peran dari Satpol PP, petugas lah terutama, Betul. ya. Artinya kan petugas nggak bisa diamkan ini gitu, Iya. supaya semua berjalan dengan baik. Keikhlasan orang Iya. sampai gitu loh. Nah, petugas juga tidak bisa berbuat apa-apa bila tidak ada aduan. Ya, betul. Itu. Oke. Saya kira itu mungkin. Nah, harus gini Pak, sekarang yang kami tanya terkait lembaga-lembaga yang saat ini berjalan, yang tiap pagi dan sore itu, apakah memang dapat rekom dari dinas sosial? Nah, saya secara teknis nggak hafal yang mana yang, tapi yang jelas pokoknya yang masuk ke sini diverifikasi, kalau memenuhi syarat diberikan. Iya. Gitu. Itu syarat-syarat untuk melakukan pengumpulan dana ke jalan itu kan sudah diatur, ada aturannya. Iya, ada. Syaratnya apa aja sih Pak? Nah, persyaratan itu ada tertuang lah banyak itu. Oke. Yayasannya seperti itu kan harus legal. Oke. Iya. Dan ada batas waktu biasanya itu. Oke, siap Pak, siap. Ya. Terus kalau memang kondisinya sudah seperti ini, di dalam rapat kemarin Satpol PP memang Iya. mau menindak ya? Iya, betul. Satpol PP. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan memang. Nah, itu kami atau nunggu laporan resmi? Nah, itu. Saya kira mungkin itu. Saya tidak bisa menanyakan, "Hai Satpol PP." Oh iya. Nah, kan tidak bisa, bukan kewenangan saya juga begitu. Oke. Yang penting sudah ada rapat bersama. Oke, sekarang saya terkait kewenangan aja lah Pak. Apakah pada saat sudah dinas sosial ngasihkan rekomendasi, anggaplah ya, anggaplah pengumpulan dana diberikan siapapun itulah ya. Kita tidak bicara yang sekarang, tapi juga semua gitu. Pada saat dikasih rekomendasi, apakah dinas sosial melakukan pemantauan Pak terkait? Nah, soal pemantauan kami kebenaran keterbatasan. Jadi kami itu hanya memverifikasi secara administrasi saja, apakah ini sah atau tidak, ada anunya legal atau tidak. Itu sudah itu selesai. Itu aja. Artinya untuk memantau apakah dananya berapa yang masuk tersalurkan? Tidak sampai ke situ. Iya. Karena keterbatasan. Iya. Tapi kalau di sini kan sudah jelas ini. Di sini pengajuannya sumbangan untuk ini. Nah, berdasarkan itu aja. Iya. Gitu. Nah, pemantauan mungkin ya dari masyarakat, Satpol PP dan lain sebagainya. Oke. Karena banyak sekali itu kan. Karena itu celah semua Pak. Betul. Celah untuk terjadi penyelewengan. Betul. Kita khawatirkan, dan memang luar biasa bro ini Pak. Kami pun sebagai media juga sering melakukan donasi ya, tetapi tidak ke jalan. Dan kami laporkan di media kami gitu, secara terbuka gitu. Dermawan orang bro ini. Dan memang hasilnya dari kedermawanan kita tinggi sekali gitu loh. Yang kita khawatirkan. Tanpa pamrih. Nah, itu dia. Nah, tanpa ikhlas. Semoga memang ini tidak faktanya memang kami memantau tampaknya dalam tanda kutip dimanfaatkan. Ya Bapak, sekarang ngelihatnya dengan kondisi begini gimana Pak? Saya kira perlu ditindaklanjuti dengan perlu segera. Karena itu,
salah itu. Ah, Ada juga surat ke sini tembusan. Ada salah satu organisasi yang meminta izin ke polisi untuk katanya untuk biaya pengobatan sumbangan pengobatan. Jangka waktunya tanggal 22 sampai berapa ya. Ini ada juga. ada. Tembusan kami belum. Padahal itu kan bukan ini harusnya ke kami itu. Iya, yang memberikan rekom ya. Ini ke polisi. Iya tapi tapi ya sudahlah. Iya. Baiklah Pak kalau begitu. Iya. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan aktivitas keseharian organisasi-organisasi ini yang melakukan donasi? Sebenarnya kembali kepada masing-masing lah ya. Kalau memang kita niatnya baik untuk menolong, apapun itu ya kita tolong Tapi kalau niatnya jelek, jangan mengatasnamakan orang sakit untuk kebutuhan sosial. Itu juga tidak akan berkah gitu. Nah, kemudian lalulah dengan prosedur yang ada, peraturan yang ada, sehingga tidak ada penyalahgunaan. Yang ketiga adalah kewaspadaan kita bersama. Ya, kemudian yang keempat adalah bagaimana petugas untuk turun mengawasi. Tidak membiarkan ini. Iya, tidak membiarkan seperti itu sehingga. Saya kira itu Pak. mungkin ya. Terima Baik kasih. Pak Teta, itu aja. Kami berharap semoga persoalan ini bisa ditindaklanjuti sama pemerintah, khususnya Satpol PP sebagai yang punya kewenangan, dan kami juga berharap dinas sosial juga kemudian bisa melakukan proses pemantauan ya Pak ya, karena memang ini ngeri sedap berat. Iya. Baik, terus sehat Pak. Assalamualaikum.